Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini, guru fikih di MTS Miftahul Ulum Bagu Pasirian Lumajang, sekaligus peserta PPG atau mahasiswa PPG di LPTK Universitas Islam Imam Bonjol Padang. Hari ini, Rabu 7 Mei 2025, kami akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 7 materi tentang sholat dalam keadaan darurat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, aku sehat, aku cerdas. Allahu Akbar. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mengawali dengan berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita peroleh bisa bermanfaat dan barokah. Monggo ketua kelas itu memimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya kami akan mengabsen siapa saja temannya yang tidak hadir pada pagi hari ini. Yang tidak hadir siapa saja anak-anak? Ada dua saja. Siapa? Alif, Alif sama Rizka, Alif mana? Bepergian, Rizka. Said. Kita doakan mudah-mudahan yang bekerja Alif bisa perjalanannya diberi kelancaran dan keselamatan. Amin. Dan yang sakit Rizka mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat ya. Amin. Baik, di pertemuan kita kemarin minggu lalu itu membahas tentang apa? Salat jamaah dan kosong. Sholat jamaah dan Kosong. masih ingat kata artinya sholat jamaah? Ingat. Apa? Adil. Melakukan suasana dalam satu waktu. Bagus. Yang sholat kosong adalah Memberikan jumlah rakaat pada sholat. bagus. Nah, pertemuan kali ini menjelaskan tentang sholat fardu dalam keadaan tertentu atau dalam kondisi tertentu, yang mana sebelum kita belajar tentang sholat fardu dalam kondisi tertentu, kalian harus tahu apa sih tujuan pembelajaran kita yang akan kita bahas pada siang ini. Yang pertama yaitu kalian harus mampu menganalisis ketentuan sholat dalam keadaan darurat. Yang kedua, kalian bisa memahami hukum sholat dalam keadaan darurat. Yang ketiga, kalian mampu memahami Hikmah hikmah. melaksanakan sholat fardu dalam keadaan sakit. Yang terakhir, kalian mampu menjalankan Hikmah dari sholat dalam keadaan. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan tayangan atau foto tentang apa ini? Ini fotonya orang sedang apa? Sholat berbaring. Sholat dalam Berbaring. keadaan berbaring. Terus ini, Sholat dalam keadaan duduk. nah baik, bagus. Terus ini, Sholat menggunakan isyarah. sholat menggunakan isyarah. Kemudian ini, sholat dalam keadaan terletak. kalian paham materi kali ini tentang apa? Sholat dalam keadaan Darurat. Sholat dalam keadaan darurat di sini ada berapa macam yang mungkin Anda ketahui dari sekolah asalnya. Sholat dalam keadaan darurat itu apa saja? Yang pertama, Dalam keadaan sakit. dalam keadaan sakit, bagus. Yang kedua, mungkin ada yang mau menjawab Dalam kendaraan. dalam kendaraan. Yang ketiga, mungkin ada lagi Peperangan. dalam peperangan. Bagus. Semua jawaban dari kalian itu sangat bagus atau nyambung dengan pertanyaannya. Kapankah kita boleh melaksanakan sholat dalam keadaan darurat?
kata kalian barusan? Jawabannya ketika sedang sakit. Yang kedua ketika dalam naik atau perjalanan. Kemudian yang ketiga yaitu dalam perang. Namun yang perlu kalian pahami pada hari ini yaitu tentang sholat dalam keadaan sakit. Bagaimana tata cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit, anak-anak? Jika teman kalian ada yang kecelakaan, mungkin patah tulang, itu tidak mampu berdiri, sholat berdiri, dianjurkan untuk sholat apa? Sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Sholat sambil duduk. Mengapa orang Islam itu dianjurkan, tetap dianjurkan untuk melaksanakan sholat walaupun dalam keadaan sakit parah, walaupun dalam perjalanan, walaupun dalam perang? Mengapa? Karena sholat itu wajib hukumnya bagi umat Islam, baik dalam keadaan bagaimanapun. Yang pertama itu bagaimana tata cara mengerjakan sholat dalam keadaan sakit? Jawabannya, Anda tidak mampu berdiri, yuk, silakan sholat sambil Duduk. Kemudian ada catatan di situ. Jika kita kaki bisa ditekuk, maka kita diperbolehkan memilih duduk apa? Kalian tahu bedanya duduk iftiras dan tawarruk? Kalau duduk iftiras itu seperti apa, anak? Sujud. Kalau duduk tawarruk? Bagus, jawabannya betul sekali. Sesuai dengan contoh di sini. Contoh duduk iftiras dan duduk tawarruk. Selanjutnya yaitu apabila tidak mampu sholat duduk diperbolehkan sholat sambil terlentang. Kalian paham terlentang itu seperti apa? Terlentang itu seperti apa? Tidur. Posisi kepala ada di mana? Kakinya? Menghadap ke barat atau menghadap ke kiblat. Namun posisi kepala di situ harus lebih tinggi dari kaki. Betul. Apabila tidak mampu sholat duduk diperbolehkan sholat sambil terlentang, yang mana posisi kepala ada di timur, posisi kaki menghadap ke kiblat. Ini contoh sholat dalam terlentang. Kemudian jika tidak mampu sholat duduk terlentang, kita itu dianjurkan untuk sholat menggunakan apa? Isyarah. Isyarah itu banyak modelnya, banyak macamnya. Isyarah itu bisa menggunakan mata, bisa menggunakan hati, tangan, pokoknya anggota badan yang mana saja bisa gerak. Misalnya kaki yang bisa gerak, berarti isyaratnya boleh pakai kaki. Jika yang bisa gerak hanya tangan saja, berarti boleh menggunakan tangan. Yang paling penting menggunakan isyarat itu pakai mata dan hati. Soalnya kenapa? Kalau seseorang tidak bisa menggunakan mata, alias matanya tidak bisa berkedip lagi, maka alamat orang tersebut ilahi atau sudah wajib disolati. Bukan sholat lagi. Berarti sholat fardu itu sudah gugur. Sholat fardu yang itu sudah gugur. Akan tetapi kita dianjurkan untuk mensolati. Paham mana ya? Paham. Baik, setelah ini Ibu akan kasih lembar kerja siswa kalian untuk mendiskusikan materi yang sudah Ibu kasih tahu barusan. Nah, lembar kerja siswa ini sebelum Ibu memberikan lembar kerja siswa, kalian bentuk kelompok terlebih dahulu ya. Alhamdulillah sudah bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Setelah mendiskusikan lembar kerja siswa ini, kalian nanti mempresentasikan hasilnya ya. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Silakan
boleh bantu pakai lagi tiap kelompok ini bisa silakan didiskusikan. Habis ini saya suruh maju satu persatu dari perwakilan kelompok. Sudah? Kalau sudah, monggo perwakilan dari setiap kelompok untuk berdiri mempresentasikan hasil diskusinya. Di kelompok 2 saya minta Wilda untuk membacakannya. Kelompok 1 Livi, di kelompok 3 Bang Munir, kelompok 4 Cak Lutfi. Monggo dari kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya, berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sholat tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi meskipun dalam kondisi sulit dan darurat. Sholat fardu dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar dengan cara-cara yang lebih longgar dibanding dengan pelaksanaan dalam situasi normal. Sholat dalam keadaan darurat merupakan sholat yang menjadi ibadah wajib yang harus ditunaikan oleh umat Islam. Bahkan sholat wajib dikerjakan dalam segala kondisi, seperti keadaan darurat. Pada keadaan darurat, sholat dikerjakan ketika seseorang sedang sakit, tidak dapat berdiri, atau berada di dalam kendaraan. Lanjut ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah sholat dalam keadaan tertentu: melatih menjadi pribadi yang tangguh dan istiqomah, mendidik menjadi pribadi yang disiplin, meninggikan derajat, mencegah dari perbuatan mungkar, membersihkan kesalahan dan dosa, dan meraih pertolongan Allah. Dan dari kelompok 3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan seharusnya lebih semangat untuk melakukan sholat ketika kondisi sakit daripada ketika kondisi sehat. Tidak boleh baginya meninggalkan sholat wajib sampai keluar dari waktunya meskipun kondisi sakit selama akalnya masih sehat. Akan tetapi mereka yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan sempurna, maka mereka diperbolehkan sholat dengan duduk. Orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka neraka tempatnya. Sedangkan 1 hari di neraka sama dengan 1000 hari di dunia. Sholat merupakan amalan pertama yang dihisab pada hari kiamat. Jika sholatnya rusak, maka rusaklah seluruh amalnya yang lain. Sudah? Bisa ditarik kesimpulan bahwasannya sholat dalam keadaan darurat ini diperbolehkan untuk dilaksanakan bagi orang yang sedang dalam kondisi tertentu, ya. Nah, yang pertama dalam kondisi tidak sehat tadi diperbolehkan atau dianjurkan untuk melakukan sholat duduk. Nah, sholat fardu ini diwajibkan, wajib hukumnya. Tahu wajib apa artinya wajib? Apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Itu kesimpulannya. Dan hikmah dari mengerjakan atau melaksanakan sholat dalam keadaan tertentu itu hikmahnya apa tadi? Pada
dilatih untuk selalu berbuat istiqomah. Istiqomah terutama masalah waktu sholatnya. Kemudian yang kedua hikmahnya apa dah? Kata dia. Mendidik menjadi pribadi yang disiplin. Mendidik pribadi yang disiplin. Kalau waktunya sholat fardu, berarti sholatnya pas waktu sholat fardu. Kalau waktunya sholat zuhur dikerjakan sholat asar, disiplin dah? Disiplin. Berarti kalau kita walaupun dalam keadaan sakit, walaupun dalam keadaan darurat, kita tetap dianjurkan melaksanakan sholat agar kita tetap selalu disiplin. Paham ya? Selanjutnya kita akan mengerjakan soal lewat IT atau HP yang mana linknya sudah saya kirim di grup kelas 8, kelas 7. Sudah kami kirim linknya di grup kelas 7. Mau dibuka? Soalnya angkat hati. Sudah selesai ya Nana? Sudah. Nanti jawabannya Ibu koreksi di link tersebut. RKPD-nya lembar kerja tadi yang Ibu kasihkan itu mana? Hasil diskusinya dibuka. Itu hasil diskusinya dibuka. Sudah paham pelajaran hari ini ya? Kesimpulannya apa dari tadi, mulai dari awal sampai akhir? Kesimpulan dari sholat dalam keadaan darurat, kata tadi hikmahnya bisa melatih disiplin ya, bisa melatih disiplin. Terus apa lagi? Belajar istiqomah. Kami akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan ilmu yang kalian peroleh semoga dapat bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.